Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Safna Azizatul Aulia. You can call me Aulia. Now I'm study at Hamzanwadi University, and then now I'm 6th semester. Okay, for this time I want to tell you about my lesson plan, and my topic is descriptive text, describing about the people, place, or things. Nah, model pembelajarannya itu discovery learning, dan saya berfokus kepada siswa kelas I fase E. Nah, di lesson plan ini saya akan memaparkan atau memberitahu teman-teman tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran itu ada opening, ada main activity, dan juga closing. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu teman-teman tentang tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dan detail penting dalam teks deskriptif tentang orang, tempat, dan juga benda. Dan yang kedua, siswa mampu memahami kosakata yang umum digunakan dalam teks deskriptif. Dan yang ketiga, siswa mampu menyajikan kembali deskripsi dalam bentuk lisan atau tulisan yang sederhana. Oke, sekarang kita akan bahas tentang langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah opening. Nah, di sini guru pertama akan menyapa siswa atau memberi salam terhadap siswa untuk memulai pembelajaran. Misalnya, "Hello everyone, good morning." Nah, dan yang kedua, the teacher greet the student and asks one of the student to lead the prayer. Nah, guru mengutus salah satu siswa atau menginstruksikan salah satu siswa untuk memimpin doa. Misalnya dengan cara yang menarik. Ada yang bulan lahirnya bulan Juli, atau ada yang lahir di tanggal 9. Nah, yang angkat tangan yang memimpin doa. Dan yang ketiga, the teacher check attendance. Nah, attendance, guru mengecek kehadiran siswa. Nah, nanti yang dipanggil namanya akan angkat tangan, misalnya Aulia, misalnya I am present miss, gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, guru bisa memancing pemikiran siswa untuk menebak topik pembelajaran hari itu. Misalnya dengan pertanyaan pematik. Contohnya, apakah kalian pernah mendeskripsikan orang favorit kalian, tempat favorit kalian, atau benda favorit kalian? Contohnya, I love my mother. My mother is so beautiful like angel, gitu-gitu. Nah, nanti mereka akan menjawab pernah atau tidak pernahnya. Dan setelah mereka menjawab, lalu guru menanyakan, ada yang tahu topik kita hari ini apa? Nah, mereka akan menebak, tahu miss, topik kita hari ini descriptive text, misalnya begitu. Oke, aktivitas yang kedua yaitu main activity atau aktivitas inti. Nah, di sini guru memberikan materi tentang descriptive text itu. Nah, ada yang tahu descriptive text itu apa? Nanti siswa salah satu mengangkat tangan untuk menjawab descriptive text itu apa. Nah, strukturnya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, di sana guru akan menerangkan di sana. Tapi tidak dengan teacher center, tapi dengan student center. Jadi guru hanya memberikan prasarana aja atau sebuah pertanyaan, lalu siswanya yang menjawab atau mencoba menjawab. Nanti kalau mereka tidak bisa, gurunya yang akan melengkapi, begitu. Oke, selanjutnya yaitu the second activities from the main activities is the media replika. Nah, media replika yang saya gunakan adalah gambar. Nah, ini contohnya media gambar ya. Nah, namun sebelum itu, guru membentuk siswanya menjadi 3 kelompok dengan menggunakan lots. Nah, di kotak ini terdapat lots yang bertuliskan nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nanti guru akan berkeliling ke setiap siswanya dan setiap siswa akan mencabut lots, 1 lots ya, masing-masing siswa. Misalnya, dia mendapatkan lots nomor 1. Nah, nanti mereka akan kumpul dengan grup nomor 1. Nah, begitupun seterusnya.
Nah, setelah itu guru akan membagikan setiap grup itu satu gambar, satu tokoh gambar. Misal ada satu tokoh gambar, satu gambar benda, atau satu gambar tempat wisata gitu ya, tempat favorit. Nah, nanti di sana guru akan menginstruksikan siswanya untuk mendeskripsikan gambar ini. Nah, mereka nanti per grup akan menuliskan deskripsinya di belakang gambar itu. Misalnya, siapa nama dari tokoh gambar ini, kenapa, apakah beliau pembisnis atau motivator, kenapa mereka menyukai tokoh ini, ya. Mereka akan menuliskan di sini. Mereka akan menuliskannya di belakang gambar ini. Nah, nanti sambil mendiskusikan, sambil siswa-siswanya mendiskusikan, gurunya akan berkeliling untuk menanyakan kesulitan dari siswanya. Mungkin ada kosakata yang tidak diketahui, atau struktur teks kalimat deskriptif itu bagaimana, mereka akan menanyakan kepada gurunya dan gurunya akan menjawab. Nah, setelah itu mereka diberikan waktu 3 atau sampai 4 menit untuk mengerjakan gambar deskriptif ini. Nah, setelah itu nanti siswa akan diacak caranya maju, misal menggunakan spin misalnya ya. Spinnya menggunakan link, misalnya link spin. Nah, di sana ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti spin itu akan diputar. Misalnya ketika diputar spinnya nih, yang maju ternyata kelompok 2. Berarti kelompok 2 yang maju untuk mendeskripsikan gambar yang dia dapatkan. Tapi yang maju itu perwakilan dari kelompoknya saja. Misalnya 2 orang atau 1 orang bisa. Nah, aktivitas ketiga dari main activity yaitu game. Nah, gamenya di sini adalah feel it and follow it. Nah, masih dengan kelompok yang sama yang dibagikan ketika mengaplikasikan media replika yang tadi. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 itu misalnya nanti akan maju, dan 2 perwakilan dari masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 ini maju ke depan papan. Nah, 1 orang dari masing-masing kelompok ini hadap papan, dan 1 orangnya lagi itu di belakang pundak temannya yang di depan papan. Nah, yang di pundak temannya itu nanti akan dikasih kertas kosong misalnya nanti. Nah, dia akan menggambar sesuatu. Kan gamenya itu feel it and follow it. Nah, nanti yang di depan papan itu akan menggambar sesuai apa yang dirasakan di belakang itu. Temannya yang menggambar yang di belakang itu dengan kertas kosong ini. Misalnya temannya di belakang itu dikasih gambar orang animasi, atau gambar benda kayak meja, kotak, balok, dan lain-lainnya, dan juga gambar tempat favorit misalnya gunung, hutan, pantai, atau yang ada mataharinya, ada pohon kelapanya. Nah, nanti itu akan menggambar di belakang, dan dia akan merasakan yang di depan ini, dan dia akan menulisnya di papan begitu. Yang mirip gambarnya itulah yang menang. The last activity is ending or closing ya. Jadi aktivitas terakhir itu ending ataupun closing Nah, closingnya itu di sini misalnya refleksi dengan emoji blast, dengan sedikit berupa game ya, tapi bukan game mungkin. Nah, dengan emoji blast ini contohnya guru menggambar 3 atau 2 emoji di papan, atau 6 ya, bisa 6, bisa 3, kondisional tergantung gurunya mau berapa. Nah, misalnya ada 3 emoji digambar di papan. Nah, emoji nomor 1 senyum, emoji nomor 2 menangis, emoji nomor 3 tertawa misalnya. Nah, dan juga ada balon. Kalau ada 3 emoji di papan digambar, berarti ada 3 balon. Nah, balonnya juga bernomor. Nanti kalau siswa ditunjuk random untuk memilih emoji yang ada di papan. Nah, misalnya dia memilih emoji nomor yang senyum. Nah, emoji yang senyum itu nomor 2. Jadi dia mendapatkan balon nomor 2 yang berisikan refleksi. Nah, nanti
siswa akan memecahkan balon itu dan mengambil pertanyaan refleksi di dalamnya. Misalnya, sebutkan tiga pelajaran yang kamu dapati hari ini, atau 3 pengetahuan yang kamu dapati hari ini. Lalu siswa itu akan menyebutkan 3 pengetahuan yang mereka dapati. Misalnya yang pertama, descriptive text itu menceritakan tentang benda, tentang tempat, dan juga tentang orang, Miss. Nah, begitupun sampai akhir. Maybe that's all for me, guys. Thank you for a nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.